Shalom Aleichem. Dimanapun saudara berada, saudara adalah orang-orang yang sangat dikasihi Tuhan. Berkat rahmat Tuhan turun atas setiap kita yang percaya kepada-Nya. Hari ini kita belajar sebuah kebenaran firman Tuhan. Bersih-bersih neraka. Seolah-olah bahasa ini terlalu bombastis dan mengada-ada. Tapi realitasnya, bahasa ini muncul di abad pertengahan. Ketika Paus Leo X mengizinkan surat penghapusan dosa, surat Aflat yang disebut indulgensia, diberikan kepada mereka yang menyumbang Basilia Santo Peter yang dibangun. Memang pada awalnya surat ini tidak diperjualbelikan, tetapi diberikan kepada mereka yang dengan ketulusan hati, kerendahan hati, mereka yang berpuasa dengan syarat-syarat tertentu, menyumbang ke gereja, sehingga surat penghapusan dosa itu artinya dosa-dosa yang sementara, surat untuk membebaskan dari siksa neraka diberikan. Namun realitas sejarah mencatat penyelewengan yang luar biasa sehingga surat-surat ini dijual belikan. Gereja mengizinkan orang-orang membelinya dan juga bisa dipakai untuk mereka yang sudah meninggal, keluarga mereka, orang tua, kakek, nenek, saudara, sahabat, mereka yang diberikan surat penghapusan dosa indulgensia ini. Ketika mereka diberikan surat dan uang itu berbunyi di kotak persembahan, maka orang tua mereka langsung bisa pindah dari neraka ke surga. Dengan demikian, saudara, euforia yang ada pada waktu itu, orang ramai-ramai membeli surat penghapusan dosa itu dengan harapan mengkosongkan neraka, bersih-bersih penghuni neraka. Memang harus dipahami, dimengerti bahwa kuasa gereja sedemikian rupa dan jemaat tidak memahami akan banyak kebenaran. Seolah ajaran gereja 100% benar. Dan itulah yang diprotes oleh Martin Luther dengan 95 dalil yang ditaruh di pintu gerbang Wittenberg. 95 dalil itu mengkisahkan bagaimana keselamatan itu dicapai bukan karena perbuatan. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bersih-bersih penghuni neraka sama sekali tidak ada artinya ketika seseorang membelinya. Yang sudah mati itu tidak bisa diintervensi oleh orang-orang yang hidup. Mereka sudah ada di dalam keabadian. Kita tidak membahas lebih jauh tentang surat Aflat indulgensia. Kita akan belajar bagaimana menghindarkan diri dari neraka yang kekal itu. Saudara, kematian bukanlah sebuah akhir dari kehidupan, tetapi kematian adalah awal kehidupan yang baru. Roh itu akan menjadi sempurna dan utuh ketika tubuh kita ini sudah mati. Saatnya kita berpikir kemana arah hidup kita kelak. Memang gereja tidak banyak menyinggung soal neraka. Neraka bukanlah khotbah favorit. Neraka bukanlah khotbah yang menyenangkan jemaat. Tetapi neraka adalah kenyataan yang mesti harus diingatkan. Kekristenan bukan hanya sekedar dosa diampuni, lemah dikuatkan, sakit disembuhkan, miskin diperkaya, dan mati masuk surga. Ada bahaya orang-orang yang menerima anugerah tapi menganggap remeh, masa bodoh, membuang kasih karunia Allah sehingga mereka tidak lagi menyenangkan hati Tuhan, memperkenan hati Tuhan hari demi hari. Saudaraku, realitas neraka bukanlah sebuah tempat fata morgana yang tidak jelas alamatnya. Neraka disiapkan untuk malaikat yang memberontak, malaikat yang minum cawan murka Tuhan. Sebenarnya Allah tidak mempersiapkan neraka untuk manusia. Manusia diciptakan untuk Allah dan neraka diciptakan untuk iblis. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, realitas ini perlu kita renungkan bersama-sama. Adakah kita sudah pasti terhindar dari neraka kelak ketika kita sudah dipanggil Tuhan? Karena ketika kita dipanggil Tuhan, hanya ada dua alamat, surga kekal atau neraka kekal. Hanya dua dan tidak ada tempat yang lain. Banyak orang tidak percaya, tetapi harus diakui bahwa manusia sebenarnya itu makhluk rohani yang punya pengalaman jasmani selama di bumi. Bukan makhluk jasmani yang punya pengalaman rohani.
Kalau makhluk jasmani punya pengalaman rohani, adalah mereka orang-orang yang tergila-gila agama. Mereka mau punya pengalaman-pengalaman rohani, tetapi dia tidak sadar dia manusia rohani. Manusia yang dipersiapkan untuk surga. Mereka hanya melakukan dalil-dalil hukum-hukum, sehingga mereka juga tidak punya kepastian entah kemana sesudah mati. Tetapi saudara, kebenaran ini penting. Ketika seseorang sudah dipanggil Tuhan, maka dia akan memasuki satu wilayah yang namanya neraka kekal atau surga kekal. Keputusan itu bisa diambil sekarang, bukan nanti sesudah mati. Neraka itu tidak bisa dihindari oleh semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena upah dosa adalah maut. Maut itu mati. Mati itu pasti neraka, karena upah dosa adalah maut. Dia tidak bisa menghindarkan diri dari neraka dengan berbuat amal kebajikan, melakukan ritual-ritual agama. Tidak bisa terhindar dari neraka ketika dia hanya melakukan aktivitas-aktivitas rohani, aktivitas-aktivitas gerejawi. Bukan. Karena kegiatan-kegiatan fisik ini tidak bisa untuk menyogok Tuhan supaya kita terhindar dari neraka. Aktivitas-aktivitas rohani itu merupakan manifestasi dari kebajikan-kebaikan Tuhan yang sudah kita terima dalam hidup kita hari demi hari. Untuk itu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Yesus mengingatkan kepada kita, neraka adalah tempat orang terkutuk yang terpisah daripada Allah. Sudah dapat membaca running text saya. Jadi kengerian neraka yang dahsyat itu tidak bisa diungkapkan dengan bahasa manusia. Karena itu hanya tempat orang-orang terkutuk yang terpisah daripada Allah. Orang yang terkutuk itu sama dengan iblis. Orang terkutuk itu adalah sama dengan pembuat kejahatan. Bahwa mereka dikatakan kepada Tuhan, "Nyalah kamu pembuat kejahatan." Jadi neraka itu tempat orang yang berbuat jahat yang menjadi terkutuk dan terpisah daripada Allah. Itu saja. Itu sangat mengerikan. Bahwa di sana ada ratap dan kertak gigi. Yesus tahu itu. Yesus tidak ngomong sembarangan. Di sana ulat-ulat bangkai. Segala orang mati, ada tubuhnya itu keluar ulat-ulat. Itu ulat-ulat bangkai yang tidak pernah mati. Di tengah kegelapan yang paling gelap, Yohanes melihat bahwa itu sebuah lautan api yang sangat mengerikan sekali. Dan Petrus menyebutkan sebagai tempat atau sebagai penjara-penjara. Kita tidak berbicara lebih jauh definisi neraka, yang pasti neraka itu ada. Dan persoalan yang kita utamakan bagaimana menghindarkan diri dari neraka tersebut. Solusi utama kita terhindar dari neraka, kita mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak peduli saudara menganggap dia sebagai manusia, guru agama, guru etika. Tapi dia adalah pribadi yang sanggup menyelamatkan. Yohanes 3:16 mencatat, pada siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kenapa dia menjanjikan tidak binasa? Karena Yesus memang tidak mati dalam kubur terus. Dia mati dan dia bangkit, dia naik ke surga. Surga adalah hidup yang kekal, neraka adalah binasa yang kekal. Jadi ketika saudara mempercayai dia, dapat dipastikan saudara hanya mati secara physically. Saudara mati dan dijemput oleh malaikat naik dalam kemuliaan Firdaus. Tapi ketika saudara menolak dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada 3 kematian yang akan menjemput saudara. Kematian rohani, kematian fisik, yang kedua kematian kekal. Yang Alkitab mencatat kematian kedua. Ketika seorang mengalami kematian yang kedua, inilah kebinasaan, kengerian yang sangat-sangat menakutkan sekali. Dan Yesus Kristus adalah pribadi yang akan membawa saudara, menyelamatkan saudara dalam kekekalan. Ketika kita mengaku dengan mulut kita dan percaya dalam hati kita bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kita akan diselamatkan. Memang seolah-olah mudah, tapi ayat itu ditulis ketika kaisar menganggap dirinya Tuhan. Orang harus menyembah kepada kaisar. Dan ketika seseorang mengatakan bahwa dia percaya kepada Tuhan, maka dapat dipastikan pertaruhkan nyawanya demi imannya kepada Yesus Kristus. Iman kepada Kristus bukan iman yang pasif, tetapi iman yang aktif, iman yang progres, yang terus bergerak,
melakukan kebenaran demi kebenaran. Karena ketika saudara mempercayai Kristus, saudara tidak sedang diperhadapkan dengan hukum-hukum. Jangan ini, jangan itu. Saudara tidak diperhadapkan dengan larangan-larangan, makanan halal, makanan haram. Saudara tidak sedang diberi aturan-aturan beribadah ini, beribadah itu. Bagaimana cara beribadah, bagaimana cara berdoa, tidak. Ketika saudara mempercayai Kristus, Yesus sendiri memberikan kepada status yang baru. Adalah orang-orang yang diangkat menjadi anak. Diberi status baru. Sebagai orang-orang yang dikuduskan, disucikan. Dosanya dijauhkan sejauh timur dari barat. Ketika saudara mempercayai Kristus, maka sudah diberi juga sebagai umat pemenang. Imamat rajani bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Saudara dipanggil untuk menerima berkat. Itu luar biasa, saudara, dengan jabatan yang sedemikian rupa. Maka dapat dipastikan tidak mungkin hidup di dalam dosa. Tidak lagi punya kegemaran hidup dalam dosa, sekalipun masih hidup di dalam daging. Ketika saudara percaya Kristus, saudara tidak lagi hidup di dalam hukum-hukum, tapi hidup di dalam anugerah. Saudara sudah ditempatkan di dalam kemuliaan surga. Tinggal saudara dapat membuktikan apakah saudara bisa tinggal di surga, bertindak sebagai orang di surga selama saudara ada di bumi. Untuk merebut kemenangan itu orang bilang gampang. Tapi mempertahankan kemenangan itu tidaklah mudah. Memang kita nothing, kita tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Tapi ketika kita mempercayai Yesus, kita menjadi something. Kita memiliki sesuatu yang bernilai dalam hidup kita. Dan yang bernilai itu harus dikatakan, diterapkan, dilakukan hari demi hari. Oleh sebab itu mempercayai Kristus bukan hanya di kepala, not only head, but heart. Dalam hati. Kalau dalam hati kita mempercayai Dia sepenuhnya, maka hari demi hari kita akan bertindak sebagaimana Yesus bertindak. Hal yang kedua, dapat dipastikan ketika saudara bertindak di neraka, saudara tinggallah di dalam Kristus. Karena Alkitab mencatat bahwa tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Untuk tinggal di dalam Kristus butuh sebuah perjuangan. Karena iblis akan menarik kita keluar. Kita sudah menjadi orang yang hidup di dalam terang. Kita akan ditarik ke dalam kegelapan. Kita hidup di dalam kebenaran, kita akan ditarik kembali jatuh dalam dosa. Kita ini bukan malaikat yang tidak jatuh dalam dosa. Sampai mati pun kita masih bisa berdosa, namanya daging. Kita ini bukan santo atau santa yang perlu diagungkan. Kita orang suci karena kita disucikan oleh Yesus. Kita tidak bisa benar. Bagaimana kita bisa benar? Kita selalu salah dalam kedagingan kita. Tapi kita dibenarkan. Mengapa Yesus bisa membenarkan? Karena Dia benar. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Seluruh dunia itu mencari kebenaran. Kebenaran yang model apa? Kebenaran yang hanya ada di dalam Kristus. Karena pribadi Kristus adalah pribadi yang benar. Tidak satu kali pun Dia berdosa. Tidak sekalipun Dia berzina atau membunuh. Kalau Dia mengatakan akulah kebenaran, ya wajar. Mana ada nabi yang bisa mengatakan akulah kebenaran? Bisa ditertawakan. Orang dia seringkali berdosa, hidup dalam perzinahan, hidup dalam pembunuhan, masih dalam kedagingan. Sudah menyebut nabi siapa? Nabi Musa. Bisa jatuh dalam dosa juga. Emosi meledak-ledak. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sudah melihat siapa? Abraham, bapak orang percaya, mendengar suara istrinya Sarah agar dapat punya anak dengan Hagar. Belum dia mengambil keturah lagi, tidak puas dengan 2 istri, dia mengambil 3 istri. Walaupun dia bapak orang percaya, tapi hawa nafsunya juga bisa mendatangkan dosa dan kesalahan. Dan akibatnya 2 keturunan ini sampai akhir zaman terus bersengketa, berseteru. Keturunan Abraham, semua keturunan Abraham. Padahal disebut sebagai bapak orang percaya. Yesus berbeda. Dia menjadi Kristus. Kristus jabatan yang diurapi. Karena yang diurapi itu tidak pernah berdosa. Roh Allah ada padaku, Ia mengurapi aku. Saudara tidak berdosa. Sehingga kalau Dia membenarkan saudara, wajar.
Mana ada orang bisa membenarkan? Mana ada orang bisa menyucikan? Tidak bisa dan tidak ada. Hidup di dalam Kristus itu hidup di dalam berjuang untuk hidup berkenan, hidup berjuang untuk hidup menyenangkan hati Tuhan hari demi hari. Sehingga kerinduan kita akan Tuhan akan semakin membara. Secara automatically kita akan terhindar dari panas api neraka. Hiduplah dalam kebenaran yang Yesus berikan. Dan kebenaran itu tidak akan memberatkan saudara, bebanku pun ringan, kata Tuhan. Yesus berkata, pikulah kuk yang kupasang karena bebanku itu ringan. Saudara tidak akan mengalami kesulitan melakukan kebenaran dengan berbagai macam ritual-ritual yang memberatkan fisik. Tetapi saudara, firman Tuhan itu akan menyenangkan hati saudara. Dan kita melakukan dengan kebenaran-kebenaran yang pasti. Dan yang terakhir, hiduplah di dalam kesetiaan. Setia sampai akhir. Setia sampai akhir, maka aku akan memberikan kepadamu mahkota kehidupan. Mahkota kesetiaan. Setia sampai akhir tidak semudah membalikan telapak tangan. Perlu perjuangan. Seorang Paulus saja, dia meragukan. Jangan-jangan aku sendiri ditolak. Pada akhirnya aku sendiri ditolak. Maka dia berjuang sungguh-sungguh mencari perkenanan Tuhan hari demi hari. Sampai akhir, sekalipun mengalami berbagai macam penganiayaan. Menjadi orang percaya, Alkitab mencatat kemalangan orang benar itu banyak, tetapi Tuhan meluputkannya. Di negara-negara minoritas, orang-orang Kristen bukan hanya dipandang sebelah mata, tapi diperlakukan juga tidak adil. Adakah mereka membalas? Oh tidak. Pembalasan ada di tangan Tuhan. Dan itu membuat orang-orang yang tidak percaya Kristus terus menganiaya, terus menghukum. Tapi seolah-olah Tuhan mendiamkan. Tetapi ingat, mereka dipersiapkan untuk neraka yang kekal. Ibrani 6:11 mencatat bahwa pengharapan kita kepada Tuhan adalah pengharapan yang pasti, milik yang pasti. Milik yang pasti itu adalah keselamatan kita terhindar dari neraka kekal. Oleh sebab itu Yudas mencatat bahwa selamatkan mereka, rampas mereka. Mari kita berusaha keras. Merampas itu sebuah usaha yang keras. Memberitakan kebenaran yang menyelamatkan. Jangan kebenaran diri sendiri. Bukan kebenaran yang mencari keuntungan. Tapi kebenaran yang menyelamatkan. Dan kebenaran yang menyelamatkan itu cuma satu. Hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dan tidak ada di tempat lain. Kesetiaan kita akan menjamin kita masuk dalam kekekalan surga. Mari kita berdoa. Jauhkan kami dari api neraka. Jauhkan kami dari hukuman kekal. Untuk itu ajar kami percaya kepadamu sepenuhnya, tinggal di dalam Engkau dan kami setia kepadamu. Tuhan, melalui pemberitaan firman-Mu ini bila menyelamatkan begitu banyak orang, biarkan mereka untuk mengambil keputusan terhindar dari neraka yang kekal. Roh Kudus akan memimpin setiap orang yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini dalam nama Yesus. Amin. Shalom saudaraku, terima kasih sudah mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Dan saya ingin katakan kepada saudara, saya bersyukur ketika saudara mulai, subscribe, dan komen. Kebenaran ini akan membawa saudara dalam kemuliaan surga yang kekal. Tuhan berkati. Haleluya. Amin.